Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan. Ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran kitab At-Tuhfatus Tsaniyah. Syarah Matan Al-Ajurumiyah. Masya Allah. Kita masih di kesimpulan ya. Dan kita akan selesaikan hari ini. Bahkan akan kita selesaikan dengan cepat. Supaya bisa masuk sedikit di pembahasan setelahnya. Di paragraf-paragraf awal. Supaya nanti hari Senin kita bisa langsung melanjutkan. Ini pertemuan ini adalah tahap terakhir dari tahap kedua. Tahap pertama mengenal kata sudah. Ini mengenal tanda kata. Ini terakhirnya, ini pertemuan. Kalau beliau berkata i'rabul asma'il khamsah. I'rabnya isim-isim 5. Kalau beliau berkata wa ammal asma'ul khamsatu. Adapun isim-isim yang 5. Faturfa'u bil wawi. Maka dia diropa dengan waw. Watun sobu bil alifi. Dinasob dengan alif. Watukfadu bil ya'i. Dijer dengan ya. Ini Masya Allah. Asmaul khamsah. Bagaikan isim mufrad. Punya 3 keadaan yang berbeda. Tahu isim mufrad kan? Ropa dhammah. Paham kan? Nasab fathah. Jer kasroh. Kalau isim muthanna jam mudzakkar salim kan 2 saja keadaannya. Kalau bukan alif, ya. Kalau bukan waw, iya. Kalau ini 3 keadaan. Mirip dengan isim mufrad. Cuman isim mufrad harokat. Asmaul khamsah huruf. Rofa waw. Nasab alif. Jer iya. Ya, sebenarnya untuk mengingatnya gampang. Kalau pemula itu cara mengingatnya gampang. Ini sebenarnya asmaul khamsah itu sama dengan isim mufrad. Waw kan pasangannya dhammah. Alif pasangannya apa? Fathah. Iya kan? Ya pasangannya apa? Kasro. Makanya sama dia. Dhammah, fathah, kasro, waw, alif, iya. Dipahami kan? Jelas ini? Ini mirip dia dengan keadaan isim mufrad. Punya 3 keadaan yang berbeda. Kata beliau wa aqulu saya katakan. Asalitu minal asya'i allati tu'rabu bil huruf. Yang ketiga, dari perkara-perkara yang di'rab dengan huruf, al-asmaul khamsah. Adalah isim-isim yang 5. Wa qad sabaqa bayanuha. Kalau lewat penjelasannya. Wa bayanu syurutu i'rabiha. Dan penjelasan syarat-syarat i'rabnya. Hadal i'rab dengan i'rab ini. Telah lewat semuanya kan? Syaratnya. Dan penjelasannya. Wa hukmuha. Sekarang di sini. Hukumnya. Anturfa bil wawi niabatan anid dhammah. Diropa dengan waw sebagai pengganti dari dhammah. Watun sobabil alifi dinasab dengan alif. Niabatan anil fathah. Sebagai pengganti dari fathah. Watukfatu bil ya'i. Dikhofat dengan ya. Niabatan anil kasroh. Sebagai pengganti dari kasroh. Tinggal contoh. Famithalul asma'il khamsatil marfu'ati. Contoh asma'ul khamsah yang diropa. Idza amaroka abuka fa'ati'hu. Lihat. Idza amaroka abuka. Abuka fa'il. Dari amaro. Marfu. Wahadoro akhuka min safarihi. Akhuka fa'il dari hadoro. Makanya kata beliau fakullun min abuka wa akhuka. Setiap dari abuka dan akhuka. Marfu'un dirofa. Li'annahu fa'ilun. Karena keduanya sebagai fa'il itu. Wa alamat raf'ihi al-wawu. Tanda rofanya adalah waw. Niabatan anid dhammati. Sebagai pengganti dari dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsati. Kan dia termasuk isim yang 5.
Isim yang 5. Tanda rupanya waw. Sebagai pengganti dari dhamma. Wal kaf mudhofun ilaih. Kan abuka, ahuka. Kaf itu sebagai mudhofun ilaih. Iya, karena bersambung dengan isim. Sudah saya kasih kaidahnya dibaca kitab. Kalau ada domir bersambung dengan isim, maka dia mudhofun ilaih. Iya kan? Kalau bersambung dengan fi'il, maf'ulun bih. Kalau bersambung dengan huruf jar, majrur. Paham kan? Itu sudah dikasih. Nah, di sini mudhofun ilaih. Mabniun alal fathi. Tapi kan domir itu mabni. Mudhofun ilaih kan seharusnya kasroh. Tapi domir ini mabni. Makanya beliau bilang mabni di atas fathah. Fi mahalli jarin. Tapi berada dalam kedudukan jar. Kama sabako. Sebagaimana yang telah lewat. Ya, dia bilang mabniun alal fathi fi mahalli. Apa tadi? Khobdin. Apaan? Dimabnikan di atas fathah berada dalam kedudukan khobat. Wa mitalul asma'il khomsatil mansubati. Contoh asma'ul khomsa yang mansub. Ati' abaka. Ati' fi'il amar. Fi'il amar itu pasti punya fa'il mustatir. Pasti. Karena fi'il amar tidak akan pernah fa'ilnya dohir. Maka setelahnya itu selalu maf'ulun bih. Ati' abaka. Ahbib akhoka. Maf'ulun bih dua-duanya. Fa'in fakullun min abaka wa akhok. Setiap dari abak dan akhok. Mansubun li'annahu maf'ul bih. Mansub karena dia sebagai maf'ul bih. Wa alamatu nasbihi al-alifu. Tanda nasabnya di sini alif. Niabatan anil fathahati sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu minal asma'il khomsah. Kan dia termasuk asma'il khomsah. Wal kaf sementara kaf mudhofun ilaih. Mabniun al fathi fi mahalli jarin kama sabaqo. Mabni di atas fathah berada dalam kedudukan jar sebagaimana telah lewat tadi barusan di atas yang di rofa. Wa mithalul asma'il khamsatil maqfudati. Contoh isim yang 5 yang dikhabat. Yang dijar. Istami' ila abika. Ila. Huruf jar. Setelahnya majrur. Ila abika majrur. Tandanya ya. Wa asfiqo ala akika. Masukkan ala. Tadi ila. Ini ala. Fakulun min setiap dari abik wa akhik makfudun dijer. Dijer. Lidukuli harbil khobdi alaih. Karena masuk huruf jar padanya. Wa alamatu khobdihi al-ya'u. Tanda jarnya ya. Niabatan alil kasroti sebagai pengganti dari kasroh. Sebagai pengganti dari kasroh. Li'annahu minal asma'il khomsah. Kan dia termasuk isim-isim yang 5. Wal kaf mudhofun ilaih kama sabaqo. Sementara kaf mudhofun ilaih sebagaimana yang telah lewat tadi. Dipahami ini? Selesai. Ada pertanyaan di sini? Mudah ya? Ini Masya Allah. Ini bagus kesimpulan terakhir. Kan sebelumnya kan terpisah-pisah. Ada di rofa, ada di nasab, ada di jar, jauh-jauh. Jaraknya. Ini langsung satu kali. Ini namanya kesimpulan. Kebiasaan orang-orang terdahulu. Setelah membahas luas, maka mereka menyimpulkan. Sekarang berikutnya yang terakhir. I'rabul af'alil khomsati. I'rabnya af'alul khomsah. Af'alul khomsah beda dengan asma'ul khomsah. Satu isim, satu fi'il. Terus asma'ul khomsah terbatas pada 5 lafaz. Kalau af'alul khomsah terbatas pada 5 bentuk. Jadi asma'ul khomsah itu hanya 5 kata. Kalau isim. Kalau fi'il 5 bentuk. Hanya 5 bentuk. Karena yang penting bersambung dengan alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Awalnya bisa tak, bisa ya. Kan begitu. Apapun katanya. Jadi ini cuma 5 bentuk, 5 pola. Paham? Sementara asma'ul khomsah 5 kata. Paham bedanya asma'ul khomsah sama af'alul khomsah? Itu yang disebutkan. Qaul beliau berkata. Wa ammal af'alul khomsah. Adapun af'alul khomsah. Faturfa'u bin nun. Dia dirofa dengan nun. Watun sobu watu jazamu bihadfiha. Dinasab dan dijazam dengan penghilangan nun. Tinggal nanti antum cari penyakitnya apa. Kalau penyakitnya jazam, antum bilang majzum. Kalau penyakitnya nasab, antum bilang apa? Mansub.
Jelas ya? Antum bilang mansub. Jelas ya? Mudah sekali. Wa aqul saya katakan. Ar-rabi minal asma'il lati tu'rabu bil hurufi. Yang keempat dari minal asya'i dari perkara allati yang tu'rabu bil hurufi diirob dengan huruf al-af'alul khamsa. Af'alul khamsa. Wa qad arafta fima sabaqa. Kamu telah mengetahui pada apa yang telah lewat. Al-af'alal khamsah. Fima sabaqa hakikatal af'alil khamsah. Hakikat. Maksudnya hakikat di sini pengertian, penjelasan. Itu artinya hakikat. Antum telah lewat pada apa yang telah lewat itu. Telah berlalu, telah antum tahu. Pada apa yang telah lewat. Hakikatnya fi'il-fi'il yang 5. Wa hukmuha. Sekarang di sini kesimpulan hukumnya. Annaha turfa'u bithubutin nun. Bahasanya dia dirofa dengan tetapnya nun. Niabatan anid dhammati. Sebagai pengganti dari dhammah. Watun sobu watujzamu bihati hadihin nun. Dinasab dan dijazam dengan penghilangan nun ini. Niabatan anil fathati awis sukuni. Sebagai pengganti dari fathah kalau mansub. Dah, kalau mansub. Awis sukun atau sukun kalau majazum. Kan beda dah. Kalau mansub penggantinya fathah. Kalau majazum penggantinya sukun. Karena beda tanda. Tanda nasab kan fathah asalnya. Tanda jazam asalnya sukun. Dipahami ya? Ini belum katakan. Contoh famitalul af'alil khumsal marfu'ah. Contoh af'alul khumsah yang marfu'ah. Taktubani wa tafhamani. Fakulun min. Maka setiap dari. Fakulun minhuma. Setiap dari keduanya. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari' marfu'. Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Ini yang selalu alasannya. Karena kosong dari penasab dan penjazam. Kan begitu terus alasannya. Kenapa marfu? Kosong dari penasab dan penjazam. Wa alamat raf'ihi thubutun nuni. Alamat rafa'nya itu tetapnya nun. Wal alifu domirul itsnain. Sementara alif itu domir menunjukkan atas 2. Fa'ilun sebagai fa'il. Ini perbedaannya lagi dengan isim. Kalau isim, waw alif ya itu menjadi tanda i'rab. Nunnya pengganti tanwin. Kalau fi'il, karena fi'il tidak ada tanwin. Nunnya yang menjadi alamat. Waw alif ya-nya sebagai fa'il. Paham kan? Nah, itu bedanya. Fa'il di sini alifnya. Mabniun ala sukun fi mahali rof'in. Tetap di atas sukun berada dalam kedudukan rofa. Karena fa'il kan hukumnya apa? Rofa. Fa'il hukumnya rofa. Maka dibilang berada dalam kedudukan rofa. Karena fa'il hukumnya marfu. Wa mithalul af'alil khomsatil mansubati. Contoh af'alul khomsah yang mansub. Lan tahzana. Walan tafshala. Ada ala penasab. Fakulun minhuma. Maka setiap dari keduanya. Tahzana dan tafshala. Fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Fi'il mudhari yang dinasab dengan lan. Ya. Ini jelas sekali. Wa alamatu nasbihi hatfun nuni. Tanda nasabnya adalah penghilangan nun. Wal alifu domirul itsnaini. Dan alif itu domir menunjukkan atas 2. Fa'ilun sebagai fa'il. Mabniun ala sukuni. Mabni di atas sukun fi mahali raf'in. Berada dalam kedudukan rofa. Wa mithalul af'alil khomsatil majazumah. Contoh af'alul khomsah yang dijazam. Lam tudakira. Lam tafhama. Paham ya? Hilang juga nunnya. Fakulun minhuma setiap dari keduanya. Fi'ilun mudhari'un majazumun bilam. Fi'il mudhari yang dijazam dengan lam. Wa alamatu jazmihi hatfun nuni. Tanda jazamnya adalah penghilangan nun. Wal alifu domirul itsnaini. Sementara alif domir yang menunjukkan atas 2. Fa'il sebagai fa'il. Mabniun ala sukun fi mahali raf'in. Tetap di atas sukun
berada dalam kedudukan rofa. Dipahami ini? Belum cuma contohkan alif. Demikian pula kalau waw. Demikian pula kalau apa? Iya. Kiaskan. Dipahami ini? Kiaskan. Antum bilang kalau waw fa'in. Ya kan? Kalau marfu tanda rofanya subutun nun. Kalau mansub tanda nasabnya hatfun nun. Kalau majzum tanda jazmnya apa? Hatfun nun. Paham? Demikian pula ya. Kalau marfunya bilang subutun nun. Ya-nya fa'il. Kalau mansub hatfun nun. Kalau majzum hatfun nun. Dipahami ini? Sama kiaskan. Kiaskan ini alif. Kiaskan alif. Ya. Dengan waw dan ya. Selesai. Alhamdulillah. Kita sekarang berarti sudah tamat. Tahap kedua. Mengenal tanda baca dari setiap kata. Belum sudah jelaskan semuanya. Ini lebih dari buku catatan. Penjelasan dari Muhyiddin di sini lebih dari catatan kaki. Paham kan? Lebih dari catatan kaki. Tamat kita tahap kedua. Setelahnya itu adalah tahap ketiga, tahap terakhir. Tahap penutup. Mengenal penyakit. Kenapa dibaca rofa, nasab, jar, jazm. Dalam tahap ketiga ini, penulis akan memberikan antum fiil dulu. Karena fiil lebih sedikit. Paham kan? Fiil dulu. Setelah fiil, baru masuk di isim. Jadi beliau akan berikan kepada antum alat-alat penasab fiil mudhari. Alat-alat penjazm fiil mudhari. Setelah itu isim marfu, isim mansub, isim majrur, tamat kitab. Dipahami ini? Ini pembahasan. Kita masuk dulu hari ini sedikit saja. Supaya kita sudah injak tahap terakhir. Ya. Kata beliau al-af'alu wa anwa'uha. Fiil-fiil dan jenisnya. Beliau ingatkan kembali ya fiil dan jenisnya. Kenapa? Bukan untuk mengenal fiil di sini. Nanti untuk mengenal mana yang kita i'rab, mana yang kita tidak i'rab. Mana yang bisa berubah, mana yang tidak berubah. Mana yang terpengaruh kalau masuk alat penasab. Kalau masuk alat penjazm. Mana yang tidak terpengaruh. Ini makanya belum sampaikan dulu fiil. Setelah itu baru masuk alat penasab, alat penjazm. Belum berkata qala. Babul af'ali. Bab fiil. Al-af'alu salasatun. Fiil ada 3. Madin wa mudhari'un wa amrun. Ada fiil madi, ada fiil mudhari, ada fiil amr. Ini bukan perkara yang baru kita dengar. Sudah sering. Nah contoh doroba wa yadribu idrib. Doroba wa yadribu wadrib. Contoh 3 fiil langsung. Doroba untuk fiil madi. Yadribu untuk fiil mudhari. Idrib untuk fiil amr. Alhamdulillah. Ini kita sudah pelajari juga di sorof. Kata beliau wa aqulu saya katakan. Yang qasimu al-fi'ilu ila salatati aqsam. Fi'il terbagi kepada 3 pembagian. Al-qismul awwalu, pembagian pertama, al-madi, ada namanya fi'il madi. Wahwa dan dia adalah ma yadullu ala husulu syai'in, ma yadullu ala husuli syai'in qabla zamanit takallumi. Perhatikan pengertian madi. Dia adalah ma yadullu, apa yang menunjukkan ala atas husuli, terjadinya syai'in, sesuatu, terjadinya sesuatu qabla, sebelum zamanit takallum, waktu berbicara. Makanya madi itu kata kerja lampau. Karena dia terjadi sebelum orang berbicara. Saya bicara sekarang, itu sudah terjadi. Misalnya Anda bilang begini, Ja'a Zaid. Zaid telah datang. Berarti sebelum saya ngomong ini, sudah datang. Paham madi? Itu penggunaannya. Kalau sudah terjadi, pakai fi'il madi dalam ungkapan. Dalam percakapan. Nah contoh,
doroba, wa nasaro, wa nasoro, wa fataha, wa alima, wa hasiba, wa karuma. Lalu contohkan ini, contoh doroba telah memukul, nasoro telah menolong, fataha telah membuka, alima telah mengetahui, hasiba ya telah menyangka, karuma telah mulia. Ini semua maknanya telah. Dan ingat, karena kita sudah belajar sorof, jangan terbatas pada contoh ini. Kan di sana ada 22 bentuk fi'il madhi. Paham ini? Iya, di sorof. Sudah kita pelajari. 22 bentuk fi'il madhi. 3 untuk 3 huruf. 4 untuk 4 huruf. 5, 6 untuk 5 huruf. Paham kan? Dengan gabungannya antara 4 asli, 3 asli. Yang ditambah 1, ditambah 2. Paham ini? Jangan terbatas pada ini. Ini kita akan terbatas pada ini kalau antum belum belajar sorof. Tapi kalau antum sudah belajar sorof, antum langsung ingat. Namanya fi'il madhi ada 22 bentuk yang saya pelajari di sorof. Paham ini? Yang saya pelajari di sorof. Wal qismu tsani, jenis kedua. Al-mudhari'u. Ada namanya fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Wa huwa ma dalla ala husuli syai'in fi zamanit takallumi au ba'dahu. Masya Allah. Fi'il mudhari adalah ma dalla, apa yang menunjukkan ala atas husuli, terjadinya syai'in, sesuatu fi zamanit takallum, pada waktu berbicara. Jadi saat dia berbicara itu terjadi. Saat dia berbicara itu terjadi. Pada waktu berbicara. Makanya dia diterjemahkan sedang. Au ba'dahu, atau setelahnya. Dia bisa 2 arti. Fi'il mudhari. Bisa sedang atau setelahnya sedang. Berarti akan. Terjemahannya. Bisa terjemahannya sedang atau akan. Nah contoh. Yadribu. Sedang atau akan memukul. Yansuru. Sedang atau akan menolong. Yaftahu. Sedang atau akan membuka. Ya'lamu. Sedang atau akan mengetahui. Yahsabu. Sedang atau akan menyangka. Yakrumu. Sedang atau akan mulia. Paham terjemahannya? Ini contoh. Dan ingat lagi. Karena kita sudah belajar sorof. Jangan terbatas pada ini. Di sana ada 22 bentuk fi'il mudhari. Di sana ada 22 bentuk fi'il mudhari. Ada dari 3 asli, ada dari 4, ada dari 5, ada dari 6. Paham ya? Nah, itu diingat kembali. Bentuk-bentuk fi'il mudhari. Al-qismu tsalits, jenis ketiga. Al-amru, ada namanya fi'il amr. Ada namanya fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Kata beliau, wahwa dia adalah ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamanit takallumi. Masya Allah. Dia adalah, wahwa dia adalah ma apa yang yutlabu. Dituntut, diminta. Bihi dengannya, melalui itu fil amr. Dengan fil amr itu, diminta dengannya. Husulu, terjadinya. Syai'in, sesuatu. Ba'da zaman takallum, setelah waktu berbicara. Jadi setelah berbicara dia inginkan itu terjadi. Misalnya saya bilang begini. Ijlis. Dengan kata ijlis, saya minta antum duduk. Nah, ana bilang lagi misalnya idhab. Dengan kata idhab, saya minta antum pergi. Irji. Dengan kata irji, saya minta antum kembali. Paham ini? Jelas ya? Atau saya bilang kul, makan. Berarti dengan kata kul, saya minta antum makan. Setelah saya berbicara. Setelah saya berbicara. Dipahami ucapan penulis? Dipahami? Nah, tinggal antum tambahkan karena ini sebenarnya kurang. Kalau antum begini saja, kalau sampai di sini,
nanti kadang bisa salah paham terkait dengan ayat. Berarti kan kalau menurut pengertian yang disebut oleh penulis ini, sesuatu itu belum dilakukan. Paham kan? Datang fil amr supaya dilakukan. Paham kan? Berarti nanti yang bermasalah begini. Ketika kita baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Kok dibilang wahai orang beriman tapi disuruh beriman? Kan kalau disuruh beriman kan berarti belum beriman. Karena saya mau suruh dia beriman. Kok dipanggil dengan iman? Makanya dengan kalau hanya segini pengertiannya, orang akan mempertentangkan Al-Quran nanti. Paham kan? Orang akan mempertentangkan apa? Al-Quran. Orang-orang sesat seperti orang-orang ateis, kenapa tidak percaya Quran? Menurut dia bertentangan. Di antaranya seperti itu. Nah, sebenarnya gara-gara kadang para ulama bahasa memberikan pengertian itu tidak lengkap. Makanya selain penulis di ulama yang lain menambah supaya bagus maknanya. Mereka tambah au istimroruhu. Atau menunjukkan atas terus menerusnya. Bukan meminta untuk terjadi yang belum terjadi. Tapi meminta untuk terus terjadinya. Jadi kalau begitu kan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu. Wahai orang-orang beriman itu sudah beriman. Tapi aminu, berimanlah. Apa artinya? Teruslah beriman. Paham maknanya? Teruslah beriman. Itu maknanya. Bukan belum beriman. Tapi dia sudah beriman, tapi disuruh apa? Terus beriman. Sama dengan contoh biasa, ada orang sedang makan. Ada orang sedang makan. Kita bilang, kul. Makan. Apa maksudnya? Kan dia sedang makan. Tapi apa itu? Teruslah makan. Tambah. Paham maknanya? Ini makna fil amar. Jadi pengertian ini kadang belum dikatakan kurang dalam di sini. Kurang dalam pengertian ini. Jadi seharusnya huwa ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zaman takallum au istimraruhu. Apa yang menunjukkan atas sesuatu yang diminta terjadinya setelah berbicara atau terus terjadinya setelah berbicara. Diminta terjadi kalau belum atau terus terjadi kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi. Itu saja ditambah yang disebut oleh penulis. Nah, idrib, pukullah, unsur, tolonglah, iftah, bukalah, i'lam, ketahuilah, ihsib, sangkalah, ukrum, muliakanlah. Perintah. Kemudian beliau berkata, wa qad dzakarna laka fi awwalil kitab hadal taksima. Kami telah menyebutkan untukmu di awal kitab. Kan ini di awal dulu sudah sebutkan. Di awal kitab ada taksim pembagian ini. Di awal antum sudah dikasih bahwa fi'il itu ada 3. Ada madhi, ada mudhari, ada amr. Wa dzakarna laka ma'ahu, dan kami sebutkan untuk kamu bersamanya alamati kulli kismin, tanda-tanda setiap jenis min hadil aksami salasa, dari 3 jenis ini. Di sana dulu di awal kitab sudah disebutkan bahwa fi'il ada 3 dan tandanya apa. Sudah disebutkan madi tandanya ini, mudhari tandanya ini, amr tandanya ini, ya kan? Belum katakan madi biasanya kemasukan tak tanis sakinah. Bam, fi'il mudhari bisa kemasukan alat penjazam lam. Fi'il amr biasanya menunjukkan atas tolab. Bisa menerima ya mu'anatsatil mukhatabah. Fi'il mudhari bisa kemasukan sin, bisa kemasukan saufa. Kan begitu fi'il mudhari. Kemudian fi'il madhi bisa kemasukan kode. Kan sudah dibahas sebelumnya. Sudah dibahas sebelumnya. Iya, makanya di sini nih fokus kepada hukumnya. Fokus kepada hukumnya. Nah, setelahnya ahkamul fi'li. Ini kita ambil mulai hari Senin insya Allah. Karena kita akan masuk langsung. Dari situ
kita tidak akan berhenti membahas hukum ya penyakit yang masuk pada fi'il dan isim sampai akhir kitab. Ini kita ambil di pertemuan hari Senin baru masuk insya Allah.